dan bumi, pujilah Tuhan. doa pembukaan. Dalam saat teduh kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa lebih baik di pelataran rumah Allahku
daripada 1000 lain di tempat lain, 1000 hari di tempat lain. Kita akan masuk dalam doa pembukaan di awal dengan pujian Saat Ku Masuk Hadirat-Mu. Benar Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur karena segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Syukur dan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih ada sampai dengan hari ini, kami yakin dan percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah rela mati untuk menebus segala salah dan dosa kami. Bapa, saat ini di hadirat-Mu, kami naikkan doa syukur kami Tuhan, dan kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami Tuhan, yang kami perbuat, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kiranya darah Yesus menyucikan kami, dan Kau melayakkan kami ya Tuhan, agar setiap pujian, setiap persembahan, setiap doa boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa lain yang hendak mengganggu pikiran kami Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami berkonsentrasi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah di pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan membaca nats firman Tuhan. Nats di pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17. Saya akan membaca perikopnya dan ayatnya yang ganjil. Kemudian Bapak Ibu di rumah juga Singers akan membaca ayatnya yang genap. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17.
dan ayat 17 kita baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu mata, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halimnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dari kasih-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur ke orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Kevin Maur. Kita akan memuji dari nyanyian Kemenangan Iman 208, Injil yang beri hidup. Injil yang beri hidup.
mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, semua kami mengucap syukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih menyertai kami, melindungi kami, dan ada kesempatan bagi kami untuk datang daripada raya. Tuhan tolong kami biarlah apa yang kami lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu boleh terpatri dalam mata hati pikiran kami dan boleh menjadi makanan rohani yang menguatkan tubuh rohani kami, dan kami diberkati dari hari ke hari, semakin hari semakin mendekati seperti Kristus. Tolong kami Tuhan, berkati kami semua, hamba yang menyampaikan hamba terbatas, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus Allah yang menghidupi kami dan berbicara kepada setiap kami melalui mulut bibir hamba yang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, shalom. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini yang terambil dari kitab. Ada dua bahan bacaan. Yang pertama dari kitab 1 Korintus 15. Kita bacakan ayatnya yang ke-14 saja, yang ke-14 saja. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan dan Bapak Ibu silakan mendengarkannya. 1 Korintus 15 ayat ke-14 dikatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan ayat yang berikutnya adalah di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Dan berdasarkan apa yang sudah kita baca, saya ambil judul renungan saya pada siang hari ini adalah nilai kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nilai kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita masih berada dalam suasana Paskah, di mana penderitaan, kematian, kebangkitan, dan sekarang kita lagi menunggu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tapi beberapa waktu yang lalu saya nonton di YouTube, ada beberapa orang yang mantan anak-anak Tuhan yang memberikan kesaksian yang menurut saya sangat mengganggu pikiran saya. Ada yang menyaksikan kasih Tuhan, dia terpaksa meninggalkan iman Kristennya karena iman Kristen itu terlalu banyak persembahan. Ada yang katakan juga dia meninggalkan iman Kristen karena orang Kristen gereja itu menggunakan baju-baju yang baru,
wow, saya merenungkan apa sejauh ini pemahaman dia tentang kekristenan, sehingga dia terpaksa harus tinggalkan iman Kristen hanya karena hal-hal yang dalam tanda kutip sepele begitu. Tetapi ada juga video yang bikin saya terkejut, bukan saja mungkin bukan saja di YouTube ya, tapi di berita-berita di televisi ada seorang artis, anak dari mantan artis juga. Kalau Bapak Ibu mungkin kenal Lydia Kandung. Anaknya hari-hari ini di suasana-suasana seperti ini dia berencana untuk meninggalkan iman Kristen. Mamanya Lydia Kandung dulu kawin sama orang dari sebelah, akhirnya menghasilkan keluarga yang tidak punya pemahaman, tidak punya pertumbuhan iman yang baik. Walaupun anak-anaknya mengikuti dia, tapi di kemudian hari akhirnya harus menikah lagi dengan pasangan-pasangan yang tidak sepadan, kemudian akhirnya ingin beralih ke sebelah. Nah, saya itu merenungkan kira-kira pemahaman mereka tentang Kristen ini sejauh apa? Apa pandangan-pandangan mereka terhadap iman Kristen? Pada suasana hari-hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita masih menunggu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka seakan-akan menganggap sepele saja itu peristiwa-peristiwa iman, padahal kita tahu saja bahwa inti kekristenan sebenarnya itu ada di sini, di peristiwa Paskah itu, penderitaan Kristus, penyaliban Kristus, kematian Kristus, sampai dengan kebangkitan dan kenaikan ke surga. Tetapi justru di momen-momen seperti ini mereka meninggalkan iman Kristen seperti kayak sesuatu yang memang tidak punya nilai bagi mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesuatu dikatakan bernilai, mempunyai nilai apabila dia memang mempunyai harga, dia mempunyai ukuran-ukuran yang sangat bermanfaat bagi diri kita. Saya ambil contoh misalnya emas. Emas itu logam mulia ya. Banyak orang, banyak wanita punya kalung emas, cincin emas, liontin emas. Karena apa? Karena emas dianggap punya nilai. Secara ekonomis, emas itu mahal. 1 gram emas hari-hari ini, kemarin saya nonton di televisi, sempat naik sampai hampir 900.000 per gram. Emas antam, orang emas antam. Artinya hanya karena 1 gram itu, maka nilai emas itu menjadi sangat bernilai. Mungkin ada banyak hal yang lain juga demikian. Dia mempunyai nilai. Oleh karenanya kita tidak pernah melihat bahwa orang membuang emas di tempat sampah. Karena apa? Karena itu barang bernilai. Orang yang buang emas di tempat sampah itu mungkin dia tidak tahu dia sedang membuang emas, atau dia ada gangguan jiwa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi iman Kristen ini adalah sesuatu yang sangat bernilai. Nah, Rasul Paulus katakan Bapak di ayat yang ke-14 dikatakan jalan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, ini dia sudah menyampaikan
sebuah statement bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka kepercayaan kamu itu sia-sia. Bahasa logikanya, kalau Yesus bangkit, maka kepercayaan kamu itu tidak sia-sia. Nah, ini Rasul Paulus katakan, jika Kristus tidak bangkit, maka semua itu sia-sia. Statement-statement, klaim-klaim Yesus bahwa dia adalah ini, dia adalah itu semua tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa banyak pembawa ajaran agama yang datang ke dunia ini membuat klaim-klaim atau statement-statement iman yang mereka percayai, Bapak Ibu, tidak pernah terverifikasi dengan orang-orang itu bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kepercayaan iman Kristen itu sangat bergantung pada peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, saya melihat kenapa para orang-orang ini bisa meninggalkan Kristus. Dua contoh yang tadi saya sampaikan itu hanya mewakili sekian ratus ribu banyak orang yang akhirnya meninggalkan iman kekristenan hanya karena hal-hal yang menurut saya terlalu sepele. Mengada-ada, seseorang lihat wanita cantik, dia bisa menggadaikan Kristus karena bagi dia Kristus itu tidak bernilai, tidak mempunyai nilai apa-apa. Orang bisa kawin sama laki-laki yang kaya, karena bagi dia yang iman Kristus itu tidak berarti apa-apa. Itu cuma semacam ritual untuk ibadah seperti biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah pandangan-pandangan orang akhir-akhir ini. Memang Tuhan Yesus katakan bahwa akan ada pemberontakan besar-besaran dan mungkin juga mereka menyeret orang-orang percaya. Tetapi minimal Bapak Ibu dan saudara, mungkin saja orang-orang itu tidak punya pemahaman tentang apa nilai yang dimiliki oleh peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, bagaimana cara membuktikan nilai-nilai itu bagi iman Kristen? Nah, saya cuma ambil satu sampel saja, satu contoh saja tentang statement Tuhan Yesus yang menurut saya ini kontroversial, sangat kontroversial. Di ayat Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, statement ini bagi saya statement yang kontroversial karena mengejutkan banyak orang. Musa tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Musa tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah jalan. Siddhartha Gautama juga tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah sebuah kebenaran. Dia juga tidak mengatakan bahwa dia adalah sebuah jalan. Tetapi statement ini statement ilahi yang bisa mengatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga ini disaksikan oleh banyak orang. Dan peristiwa ini jelas memverifikasi dan mengkonfirmasi semua statement-statement, semua klaim-klaim yang diajukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi ayat Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan begini, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kita coba pakai analisa tiga ini saja. Ketika statement ini dikatakan, berarti dia belum terverifikasi. Tetapi setelah kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka bisa dipastikan statement-statement ini adalah statement-statement yang sangat-sangat benar, sangat-sangat bernilai. Oleh karena itu ya, Rasul Paulus katakan bahwa jika Kristus tidak bangkit, sia-sia itu semua.
Tetapi logikanya sekarang Kristus bangkit, sehingga semua hal yang dikatakan oleh Yesus menjadi terverifikasi kebenarannya dan keakuratannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sana ada 3 poin: jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, bagi kita saudara-saudara dan orang-orang percaya, kita pasti mengatakan bahwa ketika Yesus sudah mengatakan akulah jalan, berarti ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diasumsikan sudah menemukan jalan. Ya Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang yang kehilangan jalan atau tersesat, itu bisa berbahaya bagi dirinya. Banyak pendaki-pendaki gunung di Jawa sana yang tersesat dan akhirnya mati, baik itu kelaparan, baik itu makan oleh binatang buas dan lain-lain. Artinya bahwa orang yang kehilangan jalan itu sangat berbahaya. Saya punya pengalaman pribadi. Dulu waktu SMA, sekitar SMA begitu, kita ikut orang-orang berburu. Kita memperkirakan bahwa kita akan keluar di suatu tempat, tapi ternyata ketika kita jalan, kita kehilangan jalan. Kita muncul di sebuah tempat yang kurang lebih 10 kilo dari tempat yang kita perkirakan. Nah, dalam keadaan itu kita sudah capek, sudah lemas, sudah lapar, untuk masih hidup. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup, di situ di dalam bahasa aslinya itu maknanya tunggal. Dia bukan makna jamak. Jadi akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, akulah satu-satunya hidup. Artinya tidak ada jalan lain. Kalau kita dari Anaturaya mau ke pasar misalnya, mungkin ada jalan yang bisa lewat mungkin bisa lewat SMA 2, mungkin bisa lewat Jalan Sudirman, mungkin bisa lewat Jalan Hasanuddin. Ada banyak pilihan. Tetapi ketika Yesus mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya jalan, maka itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Bapak Ibu, kalau bagi mereka yang pernah kehilangan jalan, pasti tahu bagaimana perasaan orang yang kehilangan jalan. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang mengabaikan kebenaran ini, yang menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak bernilai dan membuang ini ke tempat sampah, Bapak Ibu, sungguh sangat rugi. Nah, hal kedua yang Tuhan Yesus mau katakan di situ adalah kebenaran. Bahwa Yesus adalah kebenaran. Musa pun tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Mungkin kalau Siddhartha Gautama, Konghucu, Lao Tse, Muhammad, mereka mungkin punya sedikit kebenaran, tetapi mereka bukan kebenaran yang mutlak. Mereka memanipulasi sedikit pengajaran-pengajaran yang ada, terus mengatakan sebagai sebuah kebenaran. Tetapi bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus itu adalah satu-satunya kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, di poin yang ketiga, dia mengatakan bahwa akulah satu-satunya hidup. Nah, kita menemukan hidup. Yang dimaksud ini adalah hidup setelah kematian jasmani kita. Artinya hidup setelah kematian. Di sana hidup itu hidup yang terus hidup sejak selamanya, atau mati dalam penderitaan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, nilai hidup yang didapat melalui Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang tidak ternilai. Kenapa? Karena ini untuk hidup selamanya, bersenang-senang. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bandingkan antara hidup yang
di dunia dengan hidup yang nanti kelak. Di dunia kita ingin senang-senang, ingin mendapatkan sesuatu yang indah, tapi kalau kemudian kita akan mati ini miliaran tahun atau triliunan tahun, itu pun sampai tidak terbatas. Lama sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kalau hidup kita di dunia cuma 70 tahun, 80 tahun, terus kita mati, itu sesuatu yang hanya bernilai sementara, senang-senang sementara, tetapi akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, 3 poin ini saja sebenarnya sudah memberikan pengajaran kepada kita bahwa nilai kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga itu adalah memverifikasi kebenaran pengajaran-pengajaran Yesus. Antara lain ini 3 poin ini. Pertama, kita sudah menemukan jalan. Pertama, kita sudah menemukan kebenaran. Yang kedua, kita sudah menemukan kebenaran. Dan yang ketiga, kita sudah menemukan hidup. Jadi alangkah bodohnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara kalau ada yang menganggap bahwa pengajaran-pengajaran Kristen ini pengajaran-pengajaran yang tidak bernilai, yang harus nanti dibuang saja ke tempat sampah seperti itu. Kalau kita membeli emas Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita minta untuk diukur baik-baik itu emas. Tetapi bagaimana kalau kita kehilangan hidup? Ini yang menyangkut masalah hidup dan mati kita, hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Artinya Bapak Ibu, saya pikir tidak ada yang sebanding dengan iman Kristen. Iman Kristen, iman anugerah keselamatan di dalam Yesus itu sesuatu yang tidak ada bandingnya. Orang Ambon bilang, saya nggak ada lawan. Artinya kalau cuma orang ganteng, punya harta kekayaan bermiliar, itu kan hanya cuma di dunia. Kita tidak bawa uang itu ke alam nanti setelah kematian. Semua akan sia-sia Bapak Ibu. Kalau kita melihat penilaian orang-orang yang menganggap sepele pengajaran iman Kristen, penebusan dosa di dalam Yesus Kristus dan sebagainya. Mari kepada kaum muda, saya menekankan kepada setiap anak-anak muda belajar dan mengerti bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib, kebangkitan dan kenaikannya ke surga itu sesuatu yang tidak ternilai. Tidak ternilai. Kalau emas kita bisa nilai berapa harganya, perak kita bisa ukur berapa nilainya. Tetapi kalau nyawa kita mati, orang di rumah sakit ketika akan mati, ketika dokter menyuruh untuk membeli obat harga puluhan juta saja, semua keluarga akan kumpul-kumpul uang untuk bagaimana memperpanjang hidupnya, bagaimana dengan kehidupan nanti kelak Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang tidak ternilai. Oleh karena itu sia-sia sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian kalau dalam hidup kita mengabaikan pengajaran-pengajaran dan nilai kebangkitan dan kenaikan Yesus ini ke surga. Sebagai anak-anak muda, saya tekankan kepada anak-anak muda, jangan tergoda dengan kehidupan duniawi yang menggoda sehingga membuat pikiran kita tidak jelas. Mau terjebak dalam kesenangan sementara atau masuk dalam kesenangan abadi kelak bersama-sama dengan Kristus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, nilai kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus itu adalah tidak ternilai. Seberapapun banyaknya uang di dunia ini tetap tidak ternilai. Rasul Paulus yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan, melihat kehidupan di surga bersama-sama dengan Yesus saja, itu menggambarkan itu sesuatu yang tidak ternilai. Dan dia mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya kalau banyak orang menganggap bahwa mati itu adalah bencana, tapi bagi Rasul Paulus itu adalah keuntungan, karena dia tahu bahwa kehidupan yang kelak akan dijalani bersama-sama dengan Yesus itu tidak sebanding dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, para orang tua agar mendidik anak-anak biar mempunyai pemahaman yang benar di dalam Kristus. Anak-anak yang cuma Kristen KTP Bapak Ibu
Jangan berharap bahwa pasti mereka masuk surga. Tidak. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya pemahaman yang benar, harus beribadah dengan sungguh-sungguh, harus melaksanakan perintah Tuhan, pergi memberitakan Injil sisa waktu yang ada ini untuk keselamatan kita semua, demi kehidupan yang tidak ternilai yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita renungkan ini, kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu bahwa peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga yang Tuhan sudah memverifikasi semua peristiwa, statement-statement dan pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan, sungguh merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Oleh karena Tuhan, kami berdoa, biarlah kami umat Tuhan di tempat ini terus belajar firman Tuhan dan mengerti kebenaran itu, dan kami boleh menjalankan dalam kami, berpegang teguh kepada pengajaran-pengajaran Alkitab dan diberkati dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa bagi mereka-mereka juga yang telah meninggal iman Kristen. Mumpung masih ada waktu, kami terus berdoa meminta kepada Tuhan, biarlah nyawa mereka oleh Tuhan selamatkan lagi bersama-sama dengan kami kembali kepada Kristus, dan kami semua boleh hidup bersama Kristus pada saat yang kelak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan, Yesus adalah satu-satunya kebenaran, dan Yesus adalah satu-satunya kehidupan kekal. Kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bagi semua Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan dengan diiringi lagu nyanyian kemenangan iman 277, Sentosa dalam Yesus. Yang akan dilaksanakan jam 9 di rumah masing-masing dengan pelayan, pengkhotbah Ibu Gembala, pemandu pujian Ibu Anike Edowae, singers Ibu Ruth Karubaga dan Ibu Betty Panggeso, pemusik Saudara
Desian Noren Maut. Dan untuk pelayan hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 masih di rumah masing-masing. Pengkhotbah Vikaris Elsa Trikunia STH, pemandu pujian Ibu Betty Panggeso, singer Saudara Yohan Noren Maut dan Saudari Tresia Bisai, pemusik Saudara Desian Noren Maut. Demikian para pelayan untuk hari Kamis, ibadah dinaikkan dan hari Minggu Raya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dalam ibadah di rumah masing-masing. Kita akan mengakhiri dengan doa syukur, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Jangan Pernah Menyerah. Mari kita semangat, jangan menyerah dan jangan berputus asa. Kita yakin bahwa Tuhan selalu menepati janji-Nya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tidak habis-habisnya dan selalu baru setiap hari, dan besar setia-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kami boleh menapaki hari-hari yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sekalipun keadaan negeri kami sedang dalam perjuangan untuk memberantas virus corona Tuhan yang menyebar hampir ke seluruh dunia, tetapi kami tetap yakin bahwa Engkau tetap Allah yang berdaulat atas negeri kami Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Tuhan, kami bersandar penuh pada kehidupan di bulan-bulan yang kami lalui, yang penuh tantangan,
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami akan terus melangkah dengan pasti bahwa Engkau lewat kemurahan-Mu Tuhan nyata dan mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Kami tidak henti-hentinya Tuhan membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Untuk para medis, perawat, sukarelawan, kami juga serahkan terus ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang ada di garis depan Tuhan dalam menghadapi virus corona Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Engkau menolong, memberikan hikmat Tuhan kepada pemerintah Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, semua lapisan masyarakat Tuhan, rakyat Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga boleh menyadari Tuhan setiap himbauan-himbauan pemerintah Tuhan kami bawa dalam tangan Tuhan, supaya mereka mengerti dan melakukannya itu Tuhan, untuk memutuskan penyebaran dari virus corona Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau yang mengetahui, Engkau yang mengendalikan apa yang ada di atas dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menolong, Engkau menghentikan Tuhan virus corona ini Tuhan, dan penyebarannya ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami hanya berharap akan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan Provinsi Papua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan, biarlah kasih-Mu juga terus menaungi Provinsi Papua dan seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tuhan, dan teristimewa Tuhan di Kabupaten Kepulauan Yapen Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan memberkati, Engkau memberikan pemulihan, Engkau berikan kesejahteraan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, karena virus corona ini Tuhan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia Tuhan, akan ada masa-masa sulit Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong, memberkati, mencukupkan Tuhan apa yang ada pada mereka Tuhan, makan minum Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang kekurangan Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan, dan yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah waktunya bagi seluruh umat-Mu Tuhan untuk mencari wajah Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan, dan menyerahkan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka sadar akan kehidupannya. Mereka perlu akan Engkau Tuhan. Mereka perlu akan uluran tangan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan waktu-waktu ini Tuhan mereka boleh ada dalam persekutuan bersama Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, dan menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan pelayanan kami Tuhan dalam jemaat Makedonia. Meskipun kami tidak saling bertemu bertatap muka Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan saat ini Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Engkau menolong mereka boleh sungguh-sungguh, mereka boleh fokus Tuhan untuk mengangkat hati mereka Tuhan untuk mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Allah
Kau curahkan atas kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bawa Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Engkau siap memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan Tuhan Gereja Kemah Indonesia ke dalam tangan Tuhan, dari pusat, wilayah, daerah Tuhan, gereja-gereja lokal, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, akibat dari virus corona Tuhan, kami tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan terus menolong Tuhan, sehingga kegiatan-kegiatan dari pusat sampai ke daerah harus diundur. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, semuanya baik, dan kami percaya ada waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, ke buku kalam hidup Tuhan, dan menyerahkan percetakan kalam hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, yang sekarang melayani penjualan online Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau memberkati Tuhan lewat penerbitan kalam hidup ini Tuhan. Boleh banyak memberkati Tuhan setiap orang-orang percaya yang membutuhkan buku-buku rohani ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, baik perpuluhan, baik kotak pembangunan, kolektor, kami serahkan pengucapan syukur, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang sudah memberi Tuhan. Engkau memberkati berlipat-lipat ganda Tuhan. Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Menyerahkan setiap pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka Tuhan, untuk mencukupi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau memberkatinya ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyempurnakan setiap doa kami Tuhan, dan ampuni setiap salah, dosa, dan pelanggaran kami Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita. Kita 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami kembalikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Jemaat Tuhan, arahkan hati untuk kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita saleh-salehnya. Hanya di dalam nama Yesus, surga bumi pujilah.